Ternyata Naya ini bukan. Ya saya kira Bukan. anaknya dari Bu Haji Siti. Ini rumahnya di mana kamu? Di Selayar, Kakak. Masa sih? Iya, di Kepulauan Selayar. Di mana itu? Di Sulawesi Selatan. Oh. Kabupaten yang terpisah dari kabupaten terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mesti pakai ferry dulu menyeberang baru sampai ke Selayar. Enggak, kalau Bu Siti kan di Makassar. Ini anaknya Bu Siti kan? Siti Romlah. Haji Bukan. Siti. Kita salah lafaz. Oh, kirain. Coba-coba kita tes ya. Katanya di sini, dites dulu Bang. Siapa tahu ini Bu Haji beneran. Kamu biasa ngaji? Bisa ngaji nggak? Biasa. Biasa ngaji. Oke, kita coba nih, kita Bisa. coba ya. Silakan, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Shadaqallahul azim. Udah. Sampai itu. Artinya? Artinya aku tidak tahu. Saya cuma bisa ngaji tapi tidak tahu artinya, Ustaz. Nggak pernah diajarin? Pernah diajarin cuma saya tidak hafal artinya. Oh ya udah, berarti ini kita bukain artinya dulu. Silakan dibacakan Kak Naya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Astagfirullah. Bener nggak ini artinya? Al-Hijr ayat 6 kan tadi? Iya. Iya sudah, benar. Iya. Jadi kalau teman-teman membaca tuh seperti Naya gini, tapi nggak tahu arti. Maaf, Jadi sering Ustaz, banget ya. Bukan Ustadz saya. Kenapa saya dipanggil Ustadz lagi gitu? Soalnya ada yang bilang, Om ini Ustaz. Kok Om lagi? Kakak ini Om Ustaz. bukan Ustadz. Iya, bukan. Emang saya mukanya mirip Ustadz ya? Ada mukanya, aduh. Nggak ada lah, biasanya kalau di situ kan ada tanda di sini biasanya. Ada tandanya di sini. Iya dong, kalau biasanya kan kalau gini terus kan harus ada tanda di sini. Kan ini kagak Tapi teman ada saya, gitu. teman saya enggak Ustaz tapi ada tandanya di sini. Tapi memang dia sering sholat sih, rajin sholat. Iya. Kalau saya nggak ada. Apalagi jidat yang lebar kayak gini kan langsung nyatu tuh, tempelin langsung gitu kan setiap hari. Jadi ini bukan anaknya Bu Haji Siti Romlah ya, Ustazah dari. Bukan, kira. bukan kakak. Kok di sana kayak masih terang ya? Kan ada lampu. Aku kira itu di sana masih siang. Padahal udah ini. Kamu biasanya kontennya tentang apa, Naya? Jangan saya kontennya happy aja sih. Seperti Nggak apa? ada yang kayak apa ya, kayak mengikuti tren aja sih. Oh, jadi bahasnya tentang tren masa kini gitu. Iya.
Kenapa nggak tren masa depan? Karena orang kecil kan bicara tentang orang yang kecil ya, tentang orang lain. Orang biasa biasanya bicara tentang yang namanya biasa-biasa aja. Kalau orang besar kan bicara tentang ide. Kamu biasanya ada ide apa? Saya biasanya konten nyanyi-nyanyi aja, Kak. Nyanyi berarti nggak masa depan. Kalau suatu hal tentang masa depan tuh yang paling terakhir tuh biasanya tentang surga ya. Bener nggak? Ya. Kalau tentang surga, apa yang kira-kira kamu ketahui tentang surga? Kalau yang saya ketahui, surga itu ada beberapa macam surga menurut surat Ar-Rahman, tapi saya lupa ayatnya ayat berapa. Kalau tentang surga itu kan makan nikmat mana nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan, ya kan? Tapi kalau lebih spesifik itu di dalam surah An-Naba ayat 33. Wa kawaiba atraban. Artinya kamu tahu nggak? Enggak. Aku minta maaf karena saya tahu mengaji tapi saya tidak tahu artinya. Biasa saya nggak hafal gitu, nggak hafal. Baik. Memang juga kadang-kadang sih itu suatu hal yang agak sedikit rancu ya ketika orang belajar tetapi tidak yang namanya tidak mengetahui. Ya, jadi contoh lah ya teman-teman, kalau saya belajar bim salabim abrakadabra gitu kan, itu artinya apa Kak Naya? Aku juga nggak tahu itu artinya. Itu namanya Saya tahu mantra. fayakun. Kalau kun fayakun tuh kan jadi maka jadilah gitu. Oke, ini ada di dalam surah An-Naba ayat 33 ya, supaya kita juga lihat. Kamu pernah baca kita surah An-Naba ayat 33 bukan hanya di surah Ar-Rahman. Ini wakawa sebentar ya. Ini bacanya gimana? Coba. Wakawa ibadi atoroban. Ini mantap sekali loh ya. Ini kalau hafal sampai sedetail gini nih bagus banget. Nih artinya di dalam tafsir ringkas Kemenak. Ini Kak. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Ini yang disediakan untuk yang namanya lelaki atau perempuan juga Kak. Kalau menurut kakak di surga kakak dapat apa? Dapat semua yang diinginkan. Seperti apa? Seperti kita bisa menikmati dipan-dipan yang terbuat dari emas. Kita dilayani oleh bidadari-bidadari. Terus ada sungai-sungai di bawahnya. Kita bisa menikmati surga. Jadi kehidupannya tentang yang enak-enak aja ya kalau di surga ya? Iya, karena kan itu bagian dari balasannya ketika kita beramal di dunia kan. Kalau kita punya amal di dunia. Maaf kakak, saya ini orang awam, tidak tahu. Tidak tahu menjelaskan tentang agama. Nggak apa-apa, kita kan saling belajar gitu kan. Kalau seandainya kalau kamu merasakan hal seperti itu, apakah memang itu yang akan terjadi? Itu kan suatu hal yang dipercaya gitu kan. Memang ada tertulis juga akan mendapatkan sungai yang mengalir di dipan-dipan, benar. Tetapi apakah itu memang yang ditafsirkan itu seperti itu? Kalau menurutmu ya, mungkin kita coba ya buka suatu hal. Kita buka. Kalau menurutmu apakah di surga memang ada hal-hal seperti itu? Yang semacam, saya percaya Al-Quran kakak. Oke, coba ya. Kamu lebih percaya yang mana? Ini tentang yang namanya suatu hal. Menurutmu di surga itu malaikat kawin nggak? Aku nggak tahu.
Kalau malaikat itu, Enggak kawin dia. terus kita di surga nanti kita yang kawin gitu. Kan di dunia kan kita sudah menikah, toh sudah menikah di dunia. Nah, nanti kalau di surga, kalau misalnya kita dipertemukan dengan jodoh kita yang ada di dunia, ya kita bersama jodoh kita yang ada di dunia di surga. Terus masih melakukan yang namanya persetubuhan di surga? I don't know. Saya tidak tahu. Nanti kan disampaikan bahwa akan dapat dipan, terus Allah akan memberikan kenikmatan. Apakah itu yang nanti akan terjadi? Iya. Berarti malaikat yang nanti akan melihat gitu. Iya. Kalau kamu baca ini, coba ini Karena pada waktu Tuhan kita orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oh iya. menurut kamu kita akan hidup seperti malaikat di surga atau hidup dengan yang namanya, karena kan malaikat udah lebih dulu nih, udah lebih dulu di atas, mereka kan hidup suci, ya kan? Terus mereka hidup dengan tidak ada perkawinan. Menurutmu kamu percaya yang hidup seperti malaikat atau hidup dengan yang namanya kenikmatan? Kalau menurut Al-Quran, kan tadi itu menurut Al-Quran kan? Iya, ini menurut Al-Quran. Oh, cocok. Berarti saya lebih percaya sama kita hidup seperti malaikat. Karena di Al-Quran kan Yang mana sudah yang ini? Iya. Kalau ini kan dari Al-Quran, ini dari Al-Quran. Iya. Nah, kamu lebih percaya yang ini, yang hidup seperti malaikat, atau yang ini, hidup seperti Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga itu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Yang mana yang kamu pilih? Mau hidup seperti malaikat atau hidup seperti yang dikatakan dalam surah An-Naba ayat 33? Itu surat apa itu yang ini yang hidup seperti malaikat? Kalau ini yang dikatakan oleh kebenaran gitu. Oleh kebenaran. Aku lebih percaya sama Al-Quran. Jadi percaya yang mana? Al-Quran. An-Naba kan? Yang sebelahnya, An-Naba. Iya. Kalau di surga itu nggak mungkin kamu hidup seperti malaikat gitu. Bisa jadi. Tapi kan kita bukan nabi. Enggak gini. Logikanya hidup seperti. Jadi malaikat itu udah di sana, tetapi kan kita nggak hidup maksudnya jadi malaikat tidak, tetapi seperti kehidupan malaikat. Yaitu hidupnya suci, benar nggak? Kudus nggak? Iya. Iya kan? Iya. Nah, menurutmu kita di surga nanti hidup seperti malaikat atau hidup dengan yang namanya seperti ini? Seperti ini. Yang An-Naba. Yang Tapi ini An-Naba. tafsirnya benar kan? Tafsir ringkasnya. Benar kan? Ya ini dari Kementerian Agama. Tapi aku ini Muhammadiyah. Bukan, kamu Muhammadiyah ya, bukan NU ya? Iya. Oke, nggak apa-apa sih. Ini kan kita hanya saling diskusi aja, gitu kan? Kalau ini perkataan Al-Quran yang kamu ikutin, Iya. yakin bahwa akan ada, kamu nggak hidup seperti malaikat, tetapi hidup dengan yang namanya ini hidup dengan malaikat, ini hidup dengan yang namanya bidadari, bidadara, gitu ya. Iya, iya. Jadi mana yang kamu pilih? Mau hidup seperti malaikat atau hidup seperti bidadari? Saya mau hidup enggak tahu deh. Nah ya ini, kamu pernah dengar nggak kata Ustadz Zulkifli? Enggak. Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar yang dikatakan para ulama. Memang ini ceramah untuk para cowok aja sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya kalau mau dengar ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya.
supaya jangan sampai kita membuka suatu hal bukan di depan keinginan teman-teman. Ini dari Ustadz Zulkifli dan beberapa teman-teman lain ya. Dari Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. ya, apakah memang akan seperti itu yang dikatakan Ustadz Syam dan Ustadz Zulkifli? Tidak tahu juga, karena kalau misalnya ada hadisnya ya kita percaya kalau ada hadisnya. Terus tercatat dalam Al-Quran ya kita percaya. Tapi kalau nggak ada hadis ya tidak usah percaya yang begituan, karena kita tidak pernah ke sana kan. Kalau itu dikatakan oleh hadis berarti memang ada. Ini perkataan Nabi di dalam surah Sunan Ibnu Majah. Ya, kita bukakan aja ya Kak ya. Teman-teman di bawah kayaknya seolah-olah masa sih ini yang memang dikatakan teman-teman dalam Sunan Ibnu Majah 4328 ya, karena kita ngomong tentang masa depan ya. Sunan Ibnu Majah 4328. Coba Kak tolong dibantu dibacain. Umama dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Lanjut Kak. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Jadi di surga itu apakah bakal seperti itu? Itu perkataan Nabi. Kalau itu perkataan Nabi ya begitu. Gak apa-apa. Jadi nanti di surga, iya, karena memang Kak Naya ini hanya membaca dan kita juga hanya akan memberikan. Menurutmu di surga tuh bakal ada anak atau enggak? Maksudnya ada anak, ada anak-anak ada. Enggak, maksudnya kamu akan melahirkan lagi enggak? Tidak. Tidak ya. Kalau seandainya ada dalam perkataan Nabi, kamu percaya enggak? Apa? Kalau seandainya ada perkataan Nabi mengatakan bahwa di surga itu akan ada anak lagi, kamu percaya enggak akan melahirkan? Iya, percaya. Oke. Kalau kita Rasulullah bukakan ya. yang punya hadis ya saya percaya. Nih ya, ini hadisnya dalilnya Sohi ya. Aduh, sorry. Ini Sunan Ibnu Majah 4329 masih menyambungkan tentang sifat surga. Ya. Ini Rasulullah yang bersabda di sini. Silakan Kak. Di dalam surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga jika seorang mukmin ini memiliki anak maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Bener nggak? Nanti kamu punya anak tuh 1 jam 24 jam aja udah 24 anak. Enggak, ini teman-teman bisa screenshot atau mungkin si Kak Naya pun bisa screenshot ya. Terus bertanya nanti apakah benar hal-hal seperti ini bakal terjadi. Silakan teman-teman, karena teman-teman mengira bahwa ini hadis-hadisnya palsu atau hadisnya doif atau maudhu atau apapun itu, teman-teman bisanya cari sendiri ya. Saya nggak biasa menunjukkan suatu dalil atau data yang bertentangan dengan yang namanya Quran. Jadi teman-teman bisa screenshot, cari tahu sendiri apakah ini benar atau tidak, silakan. Ya, jadi teman-teman semua bisa belajar juga, kita sama-sama belajar di sini. Apakah teman-teman mau belajar, termasuk juga Kak Naya ya. Jadi itu ya Kak Naya ya. Jadi mungkin kalau Kak Naya belum ngerti, ya itulah yang kami sampaikan, yang saya dapat sampaikan juga. Ya nanti kita ketemu di lain kesempatan aja sih Kak Naya kalau memang mau belajar lagi. Karena saya setelah ini ada beberapa hal yang saya harus lakukan. Nanti kita saling follow aja Kak Naya. Saya senang Kak Naya ini orangnya mau belajar ya. Jadi nanti saling follow aja, di lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Iya. Ya. Iya Kak. Kasih Kak Naya ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, satu lagu buat teman-teman semua ya. Saya izin sebentar ya. Lagunya Fenomena ajaran Mokondo, ajaran bermodalkan bersaksi dusta. Tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui, tapi berani bersaksi. Dusta, 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 itulah ajaran Nabi Mokondo. Dusta, 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 itulah ajaran umat penyembah batu. Masuk gampang, keluar tidak bisa, seperti perangkap tikus. Fenomena ajaran Mokondo, ajaran bermodalkan bersaksi dusta. Tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui, tapi berani bersaksi. Dusta, 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 itulah ajaran Nabi Mokondo. Dusta, 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 itulah ajaran umat penyembah batu. Masuk gampang, keluar tidak bisa, seperti perangkap tikus. Dusta, 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 itulah ajaran Nabi Mokondo. Dusta, 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 itulah ajaran umat penyembah batu. Masuk gampang, keluar tidak bisa, seperti perangkap tikus. ya, thank you buat teman-teman semua yang udah hadir dan yang udah ini ya selalu support room ini juga ya, karena kita di sini santai aja ya teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman yang mau diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, mungkin bertentangan dengan apa yang teman-teman percaya ya, silakan ya buat teman-teman. Karena kita masih punya beberapa jam ke depan ya, mungkin 1 jam lah ya. Silakan, mungkin ada yang mau naik ya. Yang penting santai ya, jangan terlalu tegang, jangan terlalu yang namanya kepanasan terus caci makian ya. Kita tetap menjaga yang namanya kondusivitas room ini supaya jangan sampai ada cacian makian terhadap agama manapun ya. Tetap belajar dengan baik. Ini ada satu Dude, jangan di pasar. Ini ada teman-teman yang udah bergabung. Silakan nyaput. Ada nyaput, sama Ricardo, ada yang set. Halo bang. Aduh, oke, ada yang set nyaput. Siapa dulu? Saya dulu. Oh ya udah, yang set dulu, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya bang Mata Pisau. Ini terkait diskusi Ya, sama-sama. tadi. Saya sudah mendengarkan dari awal diskusinya. Jadi kan anggapan Muslim itu kan, atau di Al-Quran mereka bahwa Sabar. Ya, Sabar. Bapak Engset ini agamanya apa? Kristen. Oh, Kristen, jangan ngomongin Muslim, Pak. Enggak, bukan, maksud saya gini. Enggak. Sabar dulu ya buat teman-teman Kristen, sabar dulu ya, karena kita Bapak membantah dulu yang ajaran yang mungkin ada yang mau disampaikan ya. Jadi sebentar ya Pak ya. Terima kasih, saya ngerti pemahaman Bapak, saya paham, tetapi saya nggak ingin Anda berkomentar tentang umat Muslim. Saya Ya, bukan nanti aja dulu. mereka Pak, maksudnya. Bukan Udah, nanti salah.
Salah narasi kalau Anda open cam oke aja, tapi kalau tidak jangan ya. Karena saya itu nanti dihadapkannya pada saya ya. Kalau Anda open cam oke-oke aja. Jadi saya juga nggak mau jadikan gosip di situ. Asik. Itu semuanya bentar-bentar ya Bang, lagi di pinggir jalan bentar. Baik. Ini ada siapa lagi ya? Ya teman-teman jangan lupa untuk absen ya, love orange-nya buat teman-teman ada 1100 orang ya, jangan lupa untuk absen dan share-share serta di posting ulang ya, di repost lagi ya teman-teman semua. Thank you buat yang udah selalu share-share, yang udah repost, yang udah selalu mendoakan dan yang udah memberi ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Ada teman-teman di bawah nih. Ada Sulivin ya. Sulivin ini udah lama banget saya kenal ini. Ada Kak Veto juga, thank you ya buat Kak Veto yang di atas ya. Kasihan, oh ya apa nih kasihan? Para pengikut sesat kasih dia koin. Anda gimana sih ini? Jangan gitu dong. Kalau saya dikasih koin terus kan nggak masalah juga. Yang penting saya nggak ngerapa-sapa orang gitu kan. Nggak bermodalkan orang bagi-bagi berkat kok ente yang sibuk gitu. Yang penting kan saya ngasih tahu untuk dapat berkat. Ini ada Firmansyah. Halo Bang. Abang. Abang. Abang Firmansyah. Abang Firmansyah dipanggil. Lang laut. Lang laut. Ya Bang. Nah, kayak gini dong kayak Bapak Lang Laut. Sebentar Pak. Gimana Bang? Pak Lang Laut. Iya bebas Pak. Bapak mau diskusi tentang yang sebelumnya ada atau yang sudah ada. Bapak sebelumnya mau menyampaikan apa? Abang lalu, aku mana tahu apa yang mau aku sampaikan. Oh, abang agamanya apa supaya kita Masa aku bikin pertanyaan dulu, mana tahu saya, abang lah. Baru. Bapak jangan merokok ya. Iya, saya jawab dengan sopan kan gitu Bang. Bapak agamanya apa? Oh, saya pengikut Yesus Bang. Pengikut Yesus ternyata. Makan babinya pernah berapa kilo paling banyak? Wah, kalau baby sama kaki-kakinya kocok itu Bang, kocok. Gitu. Berapa kilo bisa? Paling bisa 1 kilo loh Bang. Stop ya Pak ya. Stop makan babi. Bapak makan banyak-banyak. Iya, tapi saya kan gak kebagian. Boleh yang sebatasnya aja, sekilo lagi. Gantilah ya Pak ya. Udah Pak. Kalau ada Bang, makan babi. Kasih ya Pak ya. Kira Bapak tadi ini. Udah makan babi kan? Daging babi bukan babi. Makan setan itu. Setan ada dalam babi tuh. Berasa sama setannya dihantam terus. Ya, makanya itulah. Udah Pak, ya makasih ya Pak ya. God bless Pak. Oke. Shalom. Shalom. Rifanda. Oke, PC The King, ternyata kau muncul juga ya mukanya. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Cuman Open cam dulu. saya baru tahu kalau wajah PC The King kayak begini. Kenapa Anda memfitnah saya? Anda tidak menunjukkan wajah gitu. Enggak, saya cuman pengen tahu wajah dari dulu. Saya penasaran sama wajah PC The King. Iya, kenapa Anda fitnah saya bahwa mengatakan bahwa saya itu PC The King seperti Nanda Raya?
Tapi Nandar kemarin udah menyatakan bahwa saya bukan lapisi the king, jadi saya sudah maafkan. Kalau enggak itu ada fitnahan soalnya. Pasal 310, 311, dan dia juga telah menghapus YouTube-nya. Ya, menyatakan seperti yang Anda katakan. Kalau memang Anda nyatakan itu adalah benar, open cam aja supaya Anda bisa buktikan kan, karena pembantu mungkin ada yang mendalilkan. Karena dari cara pembukaan tadi waktu lab juga pesidiking begitu dan suaranya pokoknya ini begitulah. Tapi nggak apa-apa, biarpun Anda bukan atau bagaimana, yang penting saya sudah selesai penasaran sama PC The King. Kenapa disangkut pautkan? Coba lihat komenan. Namanya fitnahan. Itu Bukan namanya fitnah, Pak. Itu bukan fitnah. Ya udah Anda buktikan. Kalau ada orang, kok mirip PC The King suaranya apa? Masa itu fitnah? Kalau dibilang mirip bukan sama. Kalau Anda menyatakan, makanya saya bilang Anda bisa kena delik ini 310, 311. Apa-apa, aku memang sering sudah kena delik dari dulu. Oh, suka masuk penjara ya? Udah sering sekali ya. Kenapa takut kalau disamakan dengan PC The King? Emangnya PC The King ngapain? Bukan, ini mata pisau. Masalahnya Anda menyamakan saya dengan bukan orang yang Anda katakan. Suaranya persis loh, Pak. Kenapa sih? Kemarin juga ada yang bilang saya Ustadz, Habib. Semuanya bilang seperti itu. Jadi menyamakan saya dengan Ustadz dan Habib. Padahal saya sudah sering kali membantah saya bukan Ustadz, bukan Habib. Katanya suaranya sama. Gimana sih Anda? Kan saya udah bilang saya bukan saya bukan siapa-siapa. Saya mata pisau, the one and only. Bahkan ada lagunya. Oke, Iya. saya sudah selesai penasaran sama Anda. Terima kasih. Lanjut. Mata pisau yang jadi host, semua umat Nabi Mokondo. Bersiaplah untuk kejang-kejang, bersiaplah untuk mati kepanasan. Mata pisau is the best. Mata pisau to the glory. Mata pisau, the one and only. Aku bersaksi kaya kecerdasan dan kepintaran selain kejujuran, dan aku bersaksi bahwa mata pisau adalah utusan dari segala kejujuran. Iya. Sampai ada lagunya loh ya. Kalian jangan memfitnah saya gitu ya. Kalau beda ya beda gitu kan. Karena kalau fitnahan itu harus mendalilkan. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan ya. Aktorin kumbitro batio. Jangan asal-asal kalau ngomong di sini. Ada lagi yang nasi bebek. Nih. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Agak sedikit berisik, Pak. Iya, agak sedikit. Soalnya rumahnya pinggir jalan, Bang. Ya, yang penting jangan di tengah jalan, tapi berisik sih, Pak. Coba Bapak pakai headset gitu. Dan on cam lah biar kita juga tahu. Oh. Ntar Bang, tak pindah aja ke belakang. Aduh, Bapak dari tadi nih naik, nanti prepare dulu Pak ya, supaya nanti kalau Bapak datang lagi ya biar bisa lebih enakan gitu ya kita ngobrolnya ya. Jangan sampai teman-teman itu hanya datang terus tiba-tiba ngancam-ngancam. Ya, saya ini bukan Mokondo ya. Anda ngancam-ngancam saya, apalagi tandain mukanya. Lu tandain muka gue nih. Simpan di dalam hati lo gitu. Ini udah belum? Udah dinaikin Pak? Halo Bang, masih ramai nggak Bang?
Lumayan sih, tapi cobalah ya. Yang penting nanti kita diskusi santai lah. Oke, silakan open cam Pak. Salam toleran Bang. Salam toleransi juga Pak. Ini lagi Ya, silakan ada yang disampaikan. Enggak, soal yang tadi abang ini hadis itu loh Bang. Hadis yang mana? Setelah umpamanya Nabi Muhammad bisa memiliki anak di surga 1 jam berapa kali tuh sesuai yang diinginkan ya. Abang agamanya apa? Islam. Baik. Ini Abang ya. Abang Ya, mungkin tadi- kalau memang ya ini kan Ya, memang itu tadi Bang. Dengarnya itu aja tadi. ya, silakan ada yang mau disampaikan? Saya cuma pengen bantahan Bang dari abang itu kalau memang itu udah ketentuan Allah ya. Soalnya Muhammad itu cuma merupakan tangan kanan daripada Allah, menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril. Di Al-Quran itu Bang, saya belum pernah menemukan data yang bisa membantah terhadap ayat yang ada dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu Bang, ayat yang saya jadikan dasar dari apa yang diinginkan itu. Silakan bantah dengan pakai data Bang. Kalau ada memang ayat yang bisa membantah tersebut, Apa itu artinya? lihat aja Bang. Di surah Yasin juga ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah itu jika Allah menghendaki hal tersebut Bang. Jadi anak-anak yang di surga itu dia langsung jadi kafir gitu? Enggak. Semuanya Bang, semuanya manusia baik yang di surga maupun yang di dunia itu tidak ada yang dilahirkan dengan membawa agama, tidak ada. Kalau di Islam seperti itu Bang, kecuali nanti orang tuanya yang mengajarkan entah mau diislamkan atau dikafirkan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, seperti itu Bang. Kalau perkataan Muhammad ini dia taunya dari mana Bang? Dari mana? Hadis-hadis ini Muhammad taunya dari mana? Itu kan udah menjadi ketetapan Bang. Itu wahyu merupakan apa yang terjadi itu yang diucapkan. Enggak, ini oleh Nabi Muhammad. hadis-hadis, bukan sebentar. Kalau yang Abang bilang wahyu itu kan dari Allah. Nah, kalau yang dikatakan Nabi ini dari mana sumbernya? Dia taunya Itu udah dari mana? Muhammad, ini kan Ya. ini ada bahasa Arabnya juga ya. Nih Abang coba cermati ini Arabnya nih. aja Bang, Arabnya aja Bang. Enggak, ini hadis yang tadi, tapi Arabnya ya sesuai dengan hadis ya, dengan terjemahannya. Iya Bang. Nah ini Muhammad taunya dari mana? Kalau hadis-hadis ini infonya dari siapa? Pemberitahuan dari siapa terkait dengan yang sabda Nabi ini? Dan itu kan cerita ya Bang. Sabda Nabi ini kan Nabi yang ngomong, kemudian diceritakan dari yang namanya Abdul Qudri, dari Asyidik, dari Amir, dari ayahku, dari Muhammad, sampai kepada Muhammad bin Ba'asyar dan ditulis oleh Sunan Ibnu Majah kan. Nah ini sumber yang sabda Nabi ini, pengetahuan Nabi ini taunya dari mana Bang? Itu udah menjadi ketetapan Nabi Muhammad Bang. Itu menjadi kelebihan daripada Nabi Muhammad itu. Apa yang tidak bisa diketahui oleh kita itu udah menjadi ketentuan bagi kita. Tapi berbeda dengan Nabi Bang. Kalau Nabi itu udah mempunyai apa ya, istilah kata kalau diibaratkan mukjizat ya mukjizat seperti itu. Tapi kalau manusia biasa cuma orang-orang yang terpilih yang bisa mengetahui hal yang tersebut. Seperti itu Bang. Jadi ini yang penting keluar dari mulutnya dia aja. Apanya? Kalau dia melakukan hal yang namanya sabda Nabi ini adalah sumbernya dari mulut Nabi sendiri. Kalau yang bukan dari Allah. Kalau yang berupa hadis itu murni dari Nabi Muhammad Bang. Jadi bukan Tapi dari kalau Allah, murni Iya. dari Muhammad. Iya, itu yang Nggak dipengaruhi dari yang lain gitu. Dari jin nggak dipengaruhi. Enggak. Kalau dari sisi perkataan itu memang murni dari Nabi Muhammad, tapi dari sisi penciptaan itu dari Allah, Bang. Iya. Apakah nggak dipengaruhi dari yang namanya Umar, dari jin, dari iblis? Nggak. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Ya, Soalnya ya, kita dari situ baca ya. enggak ada keterangannya. Oke, ini ada hadis yang kamu bisa baca ini. Mana? Sunan Abu Daud 35 bisa baca. Coba hadisnya, Bang. Yang Arab, Ini Bang, hadis Arabik. yang Arab.
Haddatsana yang masyarun haddatsana Anas Muhammad Sa'id Abdullah bin Abdullah Qaddama fatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad innahu ummatika ayastanju yu'almin aw rasatin aw humamatin fa innallaha ta'ala ja'ala lana fiha rizqan. Artinya bang? Loh, abang baca Yang- Arab nggak tahu artinya? Yang artinya tadi itu hadisnya Nggak tahu sahih, Bang. artinya? Nggak, ini abang tahu artinya atau enggak baca Arab nih? Soalnya apa ya bang? Soalnya kalau nggak melalui dari Arab dulu langsung Latin itu kadang ada yang ditambah bang. Biar sama-sama meyakinkan. Minimal makanya abang baca apa yang abang pahami dari ayat ini. Itu kan faqalu ya Muhammad innahu ammataka ayastanju ya. Telah datang. Jin Artinya apa? pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad. Itu kan perkataan jin yang akan menggoda sebuah apa ya umatnya Nabi Muhammad, bukan ya bang hadis itu. Soalnya satu HP nih bang, HP-nya satunya di rumah rame soalnya. Nggak ada menggoda. Iya, ngarang-ngarang ini menggoda di mana? Mana ada kata menggodanya? Yang artinya aja bang, yang artinya biar nggak ini. Ya, Artinya. tadi kan nanti dibilang kalau saya tunjukkan nanti Anda bilang ada tambahan, ada yang namanya dikurangi. Makanya saya mau ketika Anda baca Arab ini Anda ngerti dulu kata godaannya yang mana. Nah, enggak, itu kan udah fair, hadisnya udah ada. Berarti artinya bang, coba artinya. Oh udahlah. Gak usah Oke, gak usah nih. mempermasalahkan yang nggak terlalu penting seperti itu bang. Iya, Anda juga permasalahkan suatu hal yang namanya Anda nggak tahu. Apa bang? Telah datang utusan dari bangsa jin. Rasulullah SAW berkata, ya di seraya mereka berkata nih, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersetinja dengan kotoran tulang atau kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki pada hal-hal tersebut. Nah ini ada utusan nih, Rasul dari jin nih utusan. Ngomong kepada Nabi, kemudian Nabi melakukan larangan. Apa tadi Anda bilang apa tadi? Loh ini hadisnya sahih loh. Tadi Anda bilang bahwa itu adalah dari sumbernya dari Muhammad langsung. Nah ini jin mempengaruhi pengetahuan Nabi. Benar gak? Bang, abang tahu nggak perbedaan Rasul dengan Nabi? Iya, Rasul itu utusan. Rasul itu merupakan utusan tapi belum tentu Nabi. Iya, kalau ini utusan ini Rasul juga bukan. Rasul Utusan itu jin ini utusan jin, Rasul jin kan? Kata utusan itu umum kan ya, benar nggak? Iya, ini utusan jin kan, Rasul jin juga kan? Iya utusan jin. Itu Iya, menerangkan mempengaruhi Rasulullah kan? ya, dilarang untuk beristinja dengan menggunakan tulang kan seperti itu. Artinya Muhammad pemahamannya melarang umat muslim karena ada pengaruh dari Rasul jin. Benar gak sih? Tadi kan Anda bilang ini murni perkataan ketetapan dari Nabi. Padahal ini ada Rasul dari jin juga yang merubah pemahaman dari Rasulullah. Ini bang, ini Rasul itu kan siapapun bisa jadi Rasul bang, tapi tidak semuanya itu bisa menjadi Nabi. Abang aja bisa menjadi Rasul tapi tidak bisa menjadi Nabi. Nah soal istinja itu bang, istinja yang dianjurkan oleh Rasulullah itu menggunakan batu dan sesuatu yang kasar. Coba lihat, kalau abang kan ada 2 HP, coba lihat hadis tentang istinja yang dianjurkan yang boleh digunakan untuk No, kita lagi fokus nih. Tadi abang bilang bahwa semua yang dikatakan Nabi itu berasal dari mulutnya tanpa dipengaruhi siapapun. Ya, itu Ini- kan merupakan larangan. Hah? Itu kan merupakan larangan beristinja menggunakan batu, bersesuci dengan menggunakan batu. Misalkan sampean Siapa yang datang merubah pemikiran Nabi?
Nah, itu kan beol, sampean itu beol. Kalau misalkan lah nggak ada air musim kemarau, di situ boleh sampean bersesuci dengan menggunakan batu, tidak boleh dengan menggunakan tulang. Karena apa? Karena menurut jin itu tulang itu merupakan bagian rezeki daripada mereka. Seperti itu, Bang. Pertanyaan Jadi, saya, larangan Nabi itu dipengaruhi oleh utusan jin atau tidak? dipengaruhi enggak, Bang? Enggak dipengaruhi itu. Itu bukan mempengaruhi, itu udah memang ketentuan. Ini coba Abang baca. Ini perintah atau tidak? Mana? Ini kata perintah kepada Muhammad untuk umatnya atau tidak? Wahai Muhammad, laranglah. Itu merupakan perintah. Nah, perintah Muhammad mengikuti dari perintah Kalau umat untuk tidak beristinja dengan tulang atau kotoran binatang. Memang itu tidak pernah suci, Bang. Kalau beristinja dengan yang saya tanya, Muhammad Apanya? itu mengikuti apa yang dikatakan oleh jin, utusan bangsa jin, rasul jin, benar kan? Tadi Anda bilang nih bahwa perkataan Muhammad itu murni dari apa yang dikatakan oleh Muhammad. Tetapi ini ada rasul jin yang berkata, kemudian Muhammad mengikuti, melarangnya kan? berarti yang dijadikan bermasalah bukan dari isi apa yang dikatakan ya, Bang, melainkan apa yang sebelum dikatakan. Seperti itu penyebabnya lah, musababnya yang menjadi larangan dan perintah bagi umat Muhammad. Seperti itu yang ditanyakan sampean. Bukan berarti isi Tadi iya lah, tadi Bang. kan Anda katakan nih ya kan, dalam ini sebentar kita awal-awal lagi nih. Di dalam surga ini Anda bilang ini sabda Nabi katakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, benar kan? Ya. Benar kan? Ketika saya bertanya kepada Anda, apa yang sabda Nabi ini sumbernya dari mana? Itu dari mulut Nabi sendiri kan? Nggak dipengaruhi oleh siapapun kan? Terus Ketika saya bukakan ini, Anda keluar dari topik bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu dipengaruhi oleh jin sendiri, benar kan? itu udah beda pembahasan, Bang. Berarti yang dijadikan itu musababnya, sama sampean yang dibahas itu musababnya. Musabab yang menjadi sebab keluarnya perkataan tersebut kan, yang dijadikan masalah bukan isi daripada apa yang dikatakan. Seperti itu, Bang. Bukan, setiap perkataan Muhammad itu sumbernya dari mulut Muhammad atau dipengaruhi oleh Umar, oleh yang namanya sahabat baik maupun jin. Ada nggak perkataan Nabi yang dipengaruhi oleh yang namanya sahabatnya sekalipun jin? Ada nggak? Maksudnya, Bang, gak kedengeran. Saya sambil fokus baca ininya, Bang, hadisnya. Soalnya nggak terlalu kelihatan. Ayo, gimana tadi? Sekali lagi ya pertanyaannya ya. Iya. Aturan atau hadis atau yang namanya suri tauladan Nabi itu dipengaruhi oleh sahabatnya juga, jin juga, dan yang lain-lain. Benar atau tidak? Tidak, Bang. Loh, terus ini apa? Apa? Ini telah datang utusan dari bangsa jin untuk bersih tinja nih. Iya. Terus Gimana? Pemahaman Abang dipengaruhi nggak oleh bangsa jin nih? kalau ini enggak, Bang. Kalau sepemahaman saya enggak, itu tidak dipengaruhi. Kalau sepemahaman saya, entah sepemahaman Abang. Soalnya yang kalau di saya dari pemahaman saya dari daripada hadis ini yang menjadi isi yang saya pahami bukan musababnya. Kalau masalah isinya, Oke. Bang, saya paham. Seperti itu. Soalnya umat manusia ini Sebentar. ya, gimana? Pertanyaannya mudah. Muhammad melarang orang untuk menggunakan Ya. tulang kotoran binatang atau hal-hal ini dalam bersih tinja. Taunya dari mana? Apa? Taunya Nah, itu. Muhammad. Dari siapa? Nah, itu, Bang. Benar, itu yang di atas itu menjadi musabab terhadap keluarnya hadis tersebut, Bang. Taunya dari siapa dia? Itu di atas kan udah dijelaskan. Itu musabab namanya. Dari Di atas siapa? itu, dari jin. Dari siapa? Kabar dari jin kan, kabar. Artinya dia Seperti itu. mengikuti jin yang jin katakan kan? Hmm. Nah, kalau yang namanya ini sekarang Gimana? mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Taunya dari mana? Apa? Batu bisa menghapus dosa. Ini saya minta ini, Bang, bantahan dari yang pertama dulu, Bang.
abang kayaknya nggak ada membantah sama sekali terhadap adanya ayat inna ma'amruhu itu, Bang. Loh, saya ini lagi membahas hadis bukan wahyu. Kalau wahyu ya, Muhammad sendiri pun mengatakan nih ya, di dalam Quran sendiri, Gimana? kalau Anda mengatakan Gimana? ini mau lanjut apa gimana supaya kita bukain dulu. Al-Quran itu perkataan Muhammad atau perkataan Allah seutuhnya? Itu seutuhnya Allah, Bang. Yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Kalau kamu mau loncat ke sana, oke boleh lah. Ya saya ngikutin aja daripada saya nggak ada teman untuk membahas. Nih, bahasanya dulu, silakan. Al-Furqan 30. Al-Furqan 30 wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Benar. Itu ayat dari atasnya itu, Bang. Soalnya wawunya itu apa? Ngikut. Iya, wawunya ngikut kan? Iya, wawunya wawu ikut semua itu. Artinya apa ini? Terus. Wawunya kan dan gitu kan? Ada kata sebelumnya. Jadi ini Al-Quran ini perkataan siapa? Dan Rasulullah Muhammad SAW berkata, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Jadi Al-Quran ini perkataan siapa? Perkataan Muhammad, yang berkata itu Muhammad. Ya udah, bukan perkataan Allah kan? Allah itu, Bang, yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan. Jadi gimana cara penyampaiannya? Nah, itu melalui wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau soal cara menyampaikannya itu, Bang, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Kalau soal apa ya, membahas soal menyampaikan bagaimana malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan bagaimana caranya malaikat Jibril langsung berjumpa dengan Allah, itu wallahu a'lam bishawab. Jawabannya itu. Iya, jawaban yang paling Allah aja yang tahu ya. Jadi itu hanya Allah yang tahu ya. Kalau udah pakai kata Allah yang tahu, Muhammad tahu nggak segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah? Hah? Itu kan udah Muhammad tadi, tahu nggak? Itu sesuatu yang disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril itu udah tentu tahu lah, Bang. Tahu, semua tahu. Iya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad dari Allah itu tahu semua. Jadi Muhammad ini tahu semua apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Iya. Oke ya, kita buka lagi nih. Kita santai-santai aja ya Bang ya. Ini artinya apa? Alif lam Artinya ra apa, itu, Bang? Bang. Artinya apa? Itu alif lam ra kitabun uhkimat. Ya, alif lam ra ini artinya apa? Itu kan ada artinya di bawah, Bang. Tinggal geser ke bawah. Ini alif lam ra artinya apa? Coba geser ke bawah, itu ada. Alif lam ra artinya apa? Nah, itu. Artinya apa? Masalah di situ apa? Yang dijadikan masalah di situ apanya? Ya, arti alif lam ra. Itu huruf, Bang. Itu. Arti huruf. Ini. Hah? Artinya apa? Lah itu, Bang, itu merupakan sebuah kalimat yang disusun dengan rapi. Alif lam ra artinya apa? Ini kata atau huruf, Bang? Ini kata atau huruf, Bang? Alif lam ra. Huruf. Huruf alif Iya. lam ra. Alif ini huruf keberapa? Huruf pertama, Bang. Lam Huruf kedua. ra. Huruf ketiga. Oh, bukan alif bat. Bukan huruf kata A, Wah, ya. ini ngarang kalau di sini. Itu yang dijadikan masalah. Alif ba itu huruf keberapa? Apa? Alif ba huruf keberapa? Yang ditanyakan sampai ini huruf bukan daripada huruf itu. Ya bagaimana? Iya, makanya ketika Anda mengatakan alif huruf pertama, lam huruf kedua, ra huruf ketiga. Maksudnya yang kutanya ini apa arti alif lam ra? Ini kan kata. B-I-B bacanya nasi gitu kan. Nah, ini alif lam ra ini apa?
Itulah yang disebut dengan ayat mutasyabihat, Bang. Hah? Artinya? Coba ayatnya di atas itu. Iya. Ini alif lam ra, maksudnya bukan. Kan tadi Anda bilang semua yang dikatakan Allah itu diketahui oleh Muhammad. Alif lam ra ini artinya apa? Semua yang itu Bang, di atas itu Bang. Di atas itu kan ada sesungguhnya ayat Allah itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, kan seperti itu. Ini ayat pertama kok dalam surah Hud 1 kau ini asa. Gimana sih Anda ini? Makanya jangan ngarang-ngarang kalau di sini. Saya nggak ngarang ya, Bang. Memang apa yang Alif ini? lam ra ini artinya apa? Itu mutasyabihat namanya itu Bang, muhkamat itu namanya. Artinya Makanya- apa mutasyabihat itu? Itu sampean. Itu kan nggak ada artinya. Itu udah yang dibahas sampean ini malah menjadi apa ya? Kayak semacam Apa? pembahasan anak gimana gitu. Loh, tadi Kata- Anda yang mengatakan semua yang dikatakan wahyu dari Allah itu Muhammad mengerti. Ini Muhammad ngerti nggak? Itu ngerti Bang. Apa artinya? Kalau nanya saya, kau nanya saya sampean. Loh, Kan bukan Muhammad ngasih tahu nggak artinya ini? Coba di atas itu Bang ayatnya itu. Ini ayat 1 kok alif lam ra. Hud 1. Terus. Ini di pembukaannya alif lam ra. Nah, terus itu baca ke bawahnya. Artinya Itu. Ke bawahnya tuh baca terus. man ini alif lam ra dulu apa artinya? Terus baca ke bawah dulu. Ya udah baca ke bawah. Baca arti dari alif lam ra itu baca sampean ke bawah. Sampai ini, sampai selesai itu. Iya apa? Itu kitab yang ayat-ayatnya Alif- disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari sisi Allah, kan seperti itu. Apa arti alif lam ra? Nah, itu Bang sampean yang ditanyakan itu memang gak ada artinya, itu cuma huruf. Terus tadi Anda katakan bahwa Muhammad tahu semua apa yang dikatakan oleh Allah. Itu memang gak ada artinya Bang. Saya coba mau bertanya sampean arti daripada huruf aja namanya. Arti dari huruf A itu adalah huruf pertama Terus dalam abjad. Terus Artinya mau itu. apa lagi? Iya, Artinya itu. kan ada artinya. Anda Artinya tanyakan tentang apa A? Saya mau datang- kalau Huruf memang pertama itu- dalam abjad A B C D E F G. Kan Saya mau gitu. tahu mana Anda datanya. tanya tentang Mana? Anda tanya Mana tentang datanya? huruf U, itu huruf hidup. Mesti mana datanya? Datanya aja. Kalau itu Oke. itu mana datanya?